Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Aryani dari kelas 1B, NIM 10425060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang searching dalam C++. Searching atau pencarian adalah proses mencari data tertentu di dalam suatu kumpulan data atau array. Searching itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, linear search atau sequential search. Linear search adalah metode pencarian data dengan cara mengecek setiap elemen satu persatu dari awal sampai akhir hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah dicek. Cara kerja: bandingkan data yang dicari dengan elemen array satu persatu. Jika cocok, maka berhenti. Jika sudah sampai akhir dan tidak ditemukan, data tidak ada. Kelebihan: mudah dibuat, tidak perlu data terurut. Kekurangan: lambat untuk data besar karena cek satu persatu. Yang kedua adalah binary search. Binary search adalah metode pencarian data yang membagi array menjadi dua bagian secara berulang hingga ditemukan data yang dicari, dengan syarat data harus terurut, atau ascending atau descending. Cara kerja: tentukan tengah array, bandingkan dengan data yang dicari. Jika sama, selesai. Jika data lebih kecil, cari di kiri. Jika lebih besar, cari di kanan. Dan proses diulang sampai ketemu atau habis. Kelebihan: sangat cepat untuk data besar. Kompleksitas: kekurangan, data harus terurut dulu. Materi selanjutnya adalah sorting. Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun data dari kondisi acak menjadi terurut. Urutan yang paling sering dipakai: ascending, dari kecil ke besar; descending, dari besar ke kecil. Sorting berguna saat ingin melakukan searching lebih cepat, misalnya binary search, atau merapikan data. Sorting dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bubble sort. Metode pengurutan yang menukar elemen bersebelahan jika urutan salah. Proses ini diulang sampai tidak ada lagi pertukaran. Cara kerja: bandingkan elemen ke-1 dengan elemen ke-1 plus 1. Jika salah urut, maka ditukar. Ulangi sampai seluruh array terurut. Ciri: mudah dibuat, lambat untuk data besar. Yang kedua, selection sort. Metode pengurutan yang mencari nilai terkecil dari sisa array, lalu menukarnya dengan posisi paling depan. Cara kerja: cari nilai terkecil dari indeks 1 sampai akhir. Tukar dengan elemen indeks 1. Lanjut ke indeks berikutnya. Ciri: langkahnya lebih sedikit dari bubble, tetap lambat untuk data besar, tapi stabil. Yang terakhir, insertion sort. Metode yang menyisipkan elemen ke posisi yang benar, seperti mengurutkan kartu di tangan. Cara kerja: ambil elemen ke-1, geser elemen sebelumnya yang lebih besar, masukkan elemen ke posisi yang tepat. Ciri: cepat untuk data yang hampir terurut, efisien untuk data sedikit. Di sini saya akan membuat program menginput 10 data mahasiswa dengan NIM, nama, dan nilai menggunakan array. Lalu saya akan melakukan pencarian nilai menggunakan linear search, dan saya akan mengurutkan nilai dengan menggunakan bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Yang pertama, saya akan melakukan pengurutan menggunakan bubble sort. Baiklah, di sini kita membuat array nama yang berisi 10 data string untuk menyimpan nama mahasiswa. Di sini kita juga membuat array integer untuk menyimpan NIM mahasiswa dan nilai mahasiswa yang masing-masing menyimpan 10 data. Yang ini itu untuk menyimpan nilai nama yang akan kita cari. Indeks ke min 1 bertanda bahwa data belum ditemukan. Di sini kita akan menampilkan sebuah judul input data mahasiswa. Lalu di sini kita melakukan perulangan sebanyak 10 kali untuk menginput 10 data mahasiswa. Di sini artinya kita akan menampilkan nomor urut mahasiswa
I plus 1 karena indeks dimulai dari 0. Di sini kita akan menampilkan tulisan NIM, lalu kita memasukkan NIM ke dalam variabel NIM, menampilkan nama yang sebelumnya kita akan input nama yang disimpan di variabel nama. Begitu juga nilai. Lalu di sini kita akan menampilkan masukkan nilai yang ingin dicari. Artinya di sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang dicari lalu menyimpan nilai yang dicari ke variabel cari. Ini kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali untuk mencari nilai dalam array nilai. Menggunakan seleksi kondisi untuk mengecek apakah nilai mahasiswa sama dengan nilai yang dicari. Jika cocok, simpan posisi indeks mahasiswa tersebut. Break ini untuk menghentikan pencarian karena data sudah ditemukan. Jika indeks masih -1, berarti nilai tidak ditemukan, lalu tampilkan teks bahwa nilai tidak ditemukan. Menghentikan program. Ini berfungsi untuk menampilkan posisi data telah ditemukan pada data ke berapa. Di sini kita akan melakukan pengurutan menggunakan bubble sort. Pengurutan menggunakan bubble sort. For loop pertama bubble sort jumlah iterasi n-1. For loop kedua untuk membandingkan elemen berpasangan. Jika nilai sekarang lebih besar dari nilai setelahnya, maka tukar posisi atau swap. Swap nilai yang lebih besar ke kanan. Swap menukar nama agar tetap sesuai dengan nilai yang ditentukan. Swap NIM agar tidak tertukar dengan NIM mahasiswa lain. Setelah itu, kita akan menampilkan data setelah melakukan persortiran. Menampilkan judul, data setelah bubble sort, dan menampilkan header tabel, nomor, nama, NIM, dan nilai. Melakukan perulangan sebanyak 10 kali untuk menampilkan semua data mahasiswa. Di sini kita akan menampilkan nomor, nama, NIM, dan nilai dari setiap mahasiswa. Lalu kita akan mengakhiri program. Baiklah, langsung saja kita coba untuk jalankan program yang sudah kita buat tadi. Kita akan memasukkan data mahasiswa yang pertama. Di sini saya akan menggunakan data teman-teman saya. Oke, yang di sini saya akan mencoba untuk mencari nilai yang ingin dicari, misalkan 87. Nilai ditemukan pada data ke-8. 87 itu data ke-8 dengan nama Rizky dan nilai 87. Lalu di sini kita sudah melakukan pengurutan menggunakan bubble sort.
data nilai dari yang terkecil yaitu 50 sampai nilai terbesar yaitu 90. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengurutan menggunakan selection sort. Untuk pencarian datanya sama seperti tadi, hanya membedakan adalah cara pengurutannya. Di sini kita langsung saja untuk kode selection shot-nya. Ini langsung saja kita ke selection shot-nya. Posisi 1 adalah posisi yang harus diisi dengan nilai terkecil berikutnya. Min index sama dengan I itu digunakan untuk menyimpan indeks dari nilai terkecil yang ditemukan. Awalnya dianggap posisi I adalah nilai terkecil. Loop untuk mencari nilai terkecil di sisa array dari posisi I plus 1 sampai akhir. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari nilai yang sedang disimpan pada min index, maka update indeks terkecil menjadi posisi J. Swap nilai itu untuk menukar nilai terkecil yang ditemukan dengan nilai di posisi I. Menukar nama agar tetap sesuai dengan nilai yang dipindahkan. Begitu juga kita akan menukarkan NIM mahasiswa yang urutannya berubah. Setelah itu kita akan menampilkan data hasil, menampilkan judul output, menampilkan header tabel, nomor, nama, NIM, dan nilai, menampilkan 10 data mahasiswa yang sudah diurutkan, menampilkan nomor urut, nama, NIM, dan nilai dalam bentuk tabel. Baiklah, kita coba jalankan program yang sudah kita buat tadi. Kita akan input data yang pertama. Lalu masukkan nilai yang ingin kita cari. Misalnya 88. Ditemukan pada data ke-9, yaitu dengan NIM 1042578 dengan nama Adel. Nah, sini kita sudah memasukkan nilai yang dicari itu 88 dan nilai ditemukan pada data ke-9 dengan nama Adel. Lalu kita di sini bisa melihat urutan data setelah melakukan selection sort. Baiklah, di sini kita masuk ke pengurutan yang ketiga, yaitu insertion sort. Langsung saja ke penjelasannya. Untuk pencarian dan inputan datanya sama, jadi kita langsung masuk saja ke insertion sort-nya. Loop dimulai dari data kedua atau indeks ke-1 karena data pertama dianggap sudah terurut. Int k nilai menyimpan nilai yang akan disisipkan ke variabel nilai. Knim ini untuk menyimpan NIM yang terkait nilai tersebut. Dan string kname ini menyimpan nama mahasiswa tersebut agar ketika elemen bergeser data tidak ikut tertimpa. Jadikan posisi sebelum I tempat perbandingan dimulai. While atau selama J valid
lebih besar daripada 0, nilai di posisi J lebih besar dari nilai yang disisipkan, geser elemen ke kanan. Geser nilai yang lebih besar ke kanan, geser NIM mengikuti nilai, geser nama agar data tetap satu paket. Nah, ini pindah ke posisi kiri untuk membandingkan elemen sebelumnya. Akhir while berhenti ketika menemukan posisi yang tepat untuk menyisipkan nilai. Nilai J plus 1 ini untuk menyisipkan nilai ke posisi yang sudah tepat. Menyisipkan NIM sesuai posisinya dan menyisipkan nama sesuai posisinya. Lalu di sini kita akan menampilkan data yang sudah diurutkan. Menampilkan judul, header, tabel, nomor nama, NIM, dan nilai sebanyak 10 kali data yang sudah diurutkan. Lalu kita tampilkan nomor urut, nama, NIM, nilai, dan program selesai dieksekusi. Baiklah, langsung saja kita coba untuk jalankan program yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita coba akan masukkan nilai yang ingin kita cari, misalnya 66. Nilai ditemukan pada data ke-7. Nilai 66 atas nama Chelsea. Dan ini adalah data setelah kita urutkan menggunakan insertion sort. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.